anak-anak, selama proses pembelajaran nanti ya, kita sepakati dulu beberapa hal ya. Yang pertama, Ibu minta kalian bisa mematikan mikrofon kalian pada saat Ibu sedang memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Semua sehat ya. Kita mulai proses pembelajaran hari ini. Sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dimulai. Sudah, Bu. Oke, silakan nanti dibuka dan diisi ya absennya. Semangat dan disiplin belajarnya ya, meskipun kalian masih belajar daring ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan di Ramadhani. Silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kemarin kita telah belajar bagaimana mencatat transaksi yang terjadi ke dalam akun bentuk T. Dan tentunya harus berdasarkan mekanisme debit dan kreditnya, Bu. Aplaus dulu untuk Nadia. Akan mempelajari tentang mencatat transaksi keuangan ya yang terjadi pada perusahaan jasa ke dalam jurnal umum. Nah, sebelum kalian mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, penting bagi kalian untuk memahami terlebih dahulu konsep mekanisme debit dan kredit. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai hari ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan indikator yang pertama memahami tahapan pencatatan akuntansi ke jurnal umum pada perusahaan jasa. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah kalian dapat menentukan akun yang timbul akibat transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa. Akhir, kalian dapat menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai langkah-langkah memasukkan akun ke dalam jurnal umum berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa. Jadi langkah-langkah pembelajaran kita hari ini masih sama seperti kemarin ya anak-anak ya. Jadi kalian akan menyimak tayangan PowerPoint dan video pembelajaran dari Ibu. Kemudian nanti kalian akan bergabung dengan kelompok masing-masing ya ke dalam breakout room untuk menganalisis dan berdiskusi bersama terkait dengan transaksi yang akan Ibu berikan. Dan Ibu juga nanti akan join ke dalam kelompok kalian masing-masing untuk melaksanakan penilaian selama kalian berdiskusi. Nah, ini ada fungsi jurnal umum ya. Oke, silahkan Nak. Silahkan untuk fungsi analisis ya Lili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya baca di buku, Bu, jurnal umum dikatakan memiliki fungsi analisis karena proses pencatatan transaksi yang terjadi itu kita perlu menganalisis terlebih dahulu akun apa yang akan muncul, bertambah atau berkurang, dan menentukan penempatan debit dan kreditnya, Bu. Oke, tepat sekali ya. Jadi kenapa jurnal umum dikatakan memiliki fungsi analisis ya? Karena dalam pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa itu tidak dibukukan secara asal ya, di mana setiap transaksi itu merupakan hasil analisis ya Nak, di mana kita harus menganalisis terlebih dahulu akun apa yang muncul, kemudian apakah mengalami penambahan atau pengurangan, kemudian nanti kita akan menetapkan apakah akan dicatat di sisi debit atau kredit ya untuk akun yang muncul. Jumlahkan ya guys. Oh iya, kolom-kolom yang tidak terpakai seperti ini di strip ya, ini agar rapi aja dan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Nah, setelah saya jumlahkan, maka untuk debit hasilnya 33.600 dan untuk sebelah kredit hasilnya 33.600. Seimbang. Saya, Bu. Oke, silakan Nur Atika. Kasih, Bu. Bu, bagaimana kita bisa tahu nanti hasil pencatatan akun yang kita masukkan ke dalam jurnal umum sudah benar? Debit itu jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di kolom kredit, itu berarti sudah benar. Tetapi jika ada selisih, meskipun selisihnya sangat kecil sekali, itu berarti ada kesalahan dalam proses menganalisis atau proses memasukkan nilainya, sehingga harus dicek kembali. Jadi untuk transaksi tanggal 1, akun yang muncul adalah peralatan kantor dengan utang usaha. Kantornya Bu bertambah, untuk utang usahanya bertambah juga Bu. Oke,
peralatan kantornya bertambah, kemudian utang usahanya juga bertambah. Bertambah. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Nur Medina. Nah, untuk akun yang pertama kali dicatat di kolom nama akun di sini ya, kolom ketiga ini, akun apa, Nak? Akun peralatan, Bu. Akun peralatan. Alasannya? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk akun yang dicatat terlebih dahulu dalam jurnal umum adalah akun yang menetapkan akunnya di debit, Bu. Oke, untuk akun yang dicatat pertama kali itu adalah akun yang nilainya terletak di sisi debit. Berarti Mbak Dani, silahkan, Nak. Jadi untuk transaksi tanggal 3, akun yang muncul ada 2, yaitu beban sewa gedung sama kas, Bu. Bu, berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia melakukan pembayaran sewa, Bu. Modalnya di sini diisi tanggal berapa, Nak? Tanggal 1, Bu. Baik, tanggal 1. Kemudian nomor bukti ada tidak di dalam transaksinya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada, kita aja ya. Kemudian nama akunnya, untuk yang pertama dicatat nih, untuk transaksi tanggal 1, akun apa tadi? Peralatan kantor, Bu. Peralatan kantor, Bu. Oke, peralatan kantor. Akunnya berapa, Nak? 1, 2, 1, Bu. Oke, 1, 2, 1. Kemudian nilainya dicatat di sisi mana? Di sisi debit, Bu. Sisi debit sebesar? Sebesar 3.500.000. Kemudian kreditnya harus diisi juga 3.500.000? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak di-strip aja ya, biar rapi agar terhindar dari kecurangan. Bu. Usaha, Bu. Utang usaha. Apakah dicatatnya sejajar dengan peralatan kantor? Tidak, Bu. Di Tidak, sebelah Bu. kanan. Oke, sebelah kanan ya. Tidak boleh sejajar. Oke, apa tadi? Akun utang usaha. 3.500.000. Oke, 3.500.000 juga. Kemudian lanjut transaksi tanggal berapa lagi di sini? Yang kedua. Tanggal 3, Bu. Oke, tanggal 3. Apakah Sewa gedung, Bu. Oke, Makas, Bu. beban sewa gedung. Nilainya? Debit, Bu. Oke, debit. Berapa, Nak? 250.000, Bu. Oke, 250.000. Kemudian di kreditnya, apakah diisi juga 250.000? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, pintar ya, sengaja. Kas, Bu. Kas. Kredit sebesar? 250.000, Bu. Oke, 250.000. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lihat anak-anak untuk link LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Hai. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah dimulai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, silahkan ya. Sambil Ibu menilai keaktifan kalian pada saat diskusi dengan aspek lainnya juga. Menurut kalian muncul di transaksi ini? 2. Beban sewa dan kas. Sebelum kalian masukkan di jurnal umum itu, ada hasil analisis kalian. Misalnya akun yang muncul ini ada 2, misalnya kalian jelaskan. Kemudian nanti akunnya untuk beban sewa ini mengalami apa? Penambahan atau pengurangan. Kemudian pencatatannya sebelah mana? Setelah dijelaskan seperti itu, barulah kalian masukkan ke dalam jurnal umum. Oke, kemudian akun yang kedua adalah perlengkapan ya. Ya, perlengkapan. Nah, perlengkapan ini bertambah atau berkurang? Perlengkapannya juga bertambah karena dia itu membeli peralatan. Kelompok 3, apa ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan dilanjut ya. Ya, Bu. Uh, 20 Januari 2018. 20 Januari 2018. Kenapa? Karena yang seperti Ibu jelaskan tadi tuh, jika yang dicatat di jurnal umum itu yang bertambah di debit itu terlebih dahulu Berapa? 10 juta. 10 juta. Oke. 10 juta. Terus akun yang kedua apa?
Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Kanan. Oh iya, di kanan kan? Iya, kan ada utama dikdaya sih. Catat di sisi kredit sesuai jumlah uang yang dikeluarkan sebesar 20 juta. Dan penambahan akun beban sewa sehingga akun beban sewa dicatat di sisi debit sebesar 20 juta. Adalah soal transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa, yang mana pada tanggal 15 Oktober 2021 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Adapun hasil analisis diskusi kami terkait soal tersebut, yang mana dari transaksi tersebut menimbulkan 3 akun, yaitu pertama, pengurangan pada akun kas sebesar 15 juta. Kemudian untuk akun yang kedua yang muncul adalah peralatan yang mengalami penambahan sebesar 10 juta. Lalu yang terakhir adalah akun perlengkapan. Ya, akun yang pertama kali adalah akun perlengkapan. Jadi, menganalisis langkah-langkah untuk mencatat transaksi keuangan dan membuat jurnal umum berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa yang telah dianalisis. Berikut ini adalah soal transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa. Nah, analisa kelompok kami berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa, dari transaksi tersebut menimbulkan penambahan akun kas karena perusahaan menerima uang secara tunai dari pelanggan yang memotong rambut, sehingga akun kas dicatat di sisi debit. Jurnal umum berdasarkan transaksi keuangan tersebut yang terjadi pada perusahaan Konita Salon. Dalam transaksi 31 Januari 2018, nama akun yang pertama muncul adalah yaitu kas dengan nomor akun 111 dan dicatat di sisi debit, sedangkan pendapatan jasa dengan nomor akun 411 dan dicatat di sisi kredit. Pertahankan kerjasamanya saat kalian diskusi, juga keaktifannya ya. Oke, untuk menilai pemahaman kalian ya, terkait dengan materi yang telah kita pelajari hari ini, Ibu akan kirimkan link LKPD untuk kalian kerjakan. Sampai di sini, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, yang dapat saya simpulkan pada hari ini adalah, jadi kita telah mempelajari bagaimana mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan ke dalam jurnal umum dan untuk menganalisis terlebih dahulu agar apa yang kita buat atau kerjakan itu bisa benar, tepat, dan terhindar dari yang namanya kesalahan pencatatan. Dan dari yang perlu dilakukan sebelum memasukkan akun ke dalam jurnal umum adalah yang pertama, menentukan akun yang muncul. Yang kedua adalah menentukan apakah akun tersebut bertambah ataupun berkurang. Yang ketiga adalah menentukan apakah akun tersebut dicatat di debit atau kredit. Yang keempat adalah barulah kita memasukkan akun ke dalam jurnal umum berdasarkan transaksi yang terjadi. Mungkin hanya itu saja, Bu, yang bisa saya simpulkan. Oke, berikan aplaus dulu untuk Nuraini. Proses pembelajaran kita hari ini Sangat menyenangkan dan menantang. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pencatatan transaksi keuangan ke dalam buku besar ya. Silahkan nanti di rumah dibaca materinya. Ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda, tetapi tetap masih ada kaitannya dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.